Konsultan Kemendikbudristek Ibrahim Arif klaim sakit, minta pemeriksaan ditunda, tapi dijemput paksa. Ex-konsultan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim, Ibrahim Arif sempat mengajukan penundaan pemeriksaan sebelum dijemput paksa oleh penyidik Kejaksaan Agung, Selasa, 15 Juli 2025. Kuasa hukum Ibrahim, Indra Haposan Sihombing mengatakan, awalnya, Ibrahim dijadwalkan untuk diperiksa lagi sebagai saksi dalam kasus dugaan pengadaan laptop berbasis Chromebook. Memang surat panggilan hari ini, cuma kita sudah infokan dari minggu lalu kalau yang bersangkutan akan fokus untuk kesehatannya, ujar Indra saat ditemui di kawasan Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa. Indra enggan membeberkan apa penyakit yang diidap oleh Ibrahim. Tapi, menurutnya, penyakit ini sudah lama diidap Ibrahim dan surat sakit kliennya dikeluarkan oleh rumah sakit ternama. Kita kirim hari Senin lalu, surat itu kita kirim, kita masukkan ke dalam gedung bundar, diterima dengan baik, ada tanda terima juga ada surat keterangan sakit juga yang kita lampirkan, lanjut Indra. Lebih lanjut, Ibrahim disebutkan akan melakukan sejumlah tindakan medis pada minggu ini. Indra mengatakan, sejak pemeriksaan pertama, Ibrahim juga sudah sakit tapi tidak ditunjukkan kepada media. Ya sudah memang dari dulu dia ada sakitnya, dari dulu. Hanya kali ini mungkin namanya orang manusia yang kepikiran, ada pikiran. Kalau yang kesini itu bukan sehat-sehat saja sebenarnya. Dia lagi pengobatan juga, jelas Indra. Sebelum dijemput dari rumahnya di Bilangan Jakarta Selatan, Ibrahim disebutkan sempat diperiksa oleh tim dokter Kejaksaan. Berdasarkan asesmen tim dokter Kejaksaan, Ibrahim dinyatakan cukup sehat sehingga digiring ke Kejaksaan untuk menjalani pemeriksaan. Ibrahim diketahui tiba di lobi gedung Bundar Jampitsus sekitar pukul 14.35 waktu Indonesia Barat. Saat dijemput paksa Kejaksaan, Ibrahim disebutkan tidak membawa dokumen apa-apa. Kasus dugaan korupsi di lingkungan Kemendikbudristek ini baru dinaikkan statusnya ke tahap penyidikan pertanggal Selasa, 20 Mei 2025. Jajaran Jampitsus melalui penyidik pada tanggal 20 Mei 2025 dengan surat perintah penyidikan nomor 38 dan seterusnya. Tanggal 20 Mei 2025 telah meningkatkan status penanganan perkara dari penyelidikan ke penyidikan dalam dugaan tindakan korupsi pada Kemendikbudristek dalam pengadaan digitalisasi pendidikan tahun 2019 hingga 2023, kata Harli. Saat ini, penyidik belum menetapkan tersangka dalam kasus ini dan masih mendalami kasus yang ada. Termasuk, kerugian keuangan negara yang timbul dalam proyek pengadaan senilai 9,9 triliun rupiah ini.